Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sore hari ini? Mungkin aku upload video ini di malam minggu ya. Gimana nih malam mingguannya? Asik kali ya, ada yang mungkin punya rencana keluar rumah, atau mungkin ada acara malam mingguan bareng keluarga atau pasangan gitu. Nah teman-teman, ini dia kegiatan aku sebelum malam minggu. Ini tepatnya siang menuju sore. Jadi aku mau masak dulu karena hari ini tuh nanti ada pertemuan rutin ibu-ibu komplek perumahan gitu. Jadi sebelum aku berangkat aku sempetin masak. Nah berhubung ini waktunya mepet ya, takutnya telat juga. Jadi aku masaknya yang praktis, simple. Aku bikin soto ayam tapi pakai bumbu instan aja ya teman-teman. Ini pakai racik Indofood seperti biasa. Step by stepnya seringkali aku share ya resepnya untuk bikin soto ayam ala aku. Jadi sembari kegiatan aku juga di sini mau sharing mengenai hidup minimalis ya. Dan tema yang akan aku bahas kali ini adalah cara memulai hidup minimalis dari hal paling sederhana. Kadang-kadang hidup minimalis ini membuat sebagian orang bingung karena konotasi hidup minimalis ini adalah hidup dengan sedikit barang gitu ya. Lalu mereka berpikir apakah cukup hidup dengan sedikit barang, serba terbatas, terus juga hidup dengan tidak berlebih-lebihan. Nah, di sini aku akan bahas ya bahwa hidup minimalis itu adalah hidup dengan sesuatu yang cukup, baik dalam bentuk barang yang kita miliki, dalam pola pikir maupun dari segi keuangan. Artinya, meskipun mungkin kita memiliki penghasilan yang besar, kita bisa memanajemen nih keinginan kita, pengelolaan keuangan kita dalam kehidupan sehari-hari untuk tidak terlalu berlebih-lebihan. Nah, khususnya hidup minimalis ini cocok diterapkan untuk orang-orang yang penghasilannya seperti aku yang masih kecil, karena sesuai banding nih atau berbanding lurus ya bahwa konsep hidup minimalis adalah hidup dengan secukupnya. Artinya misalnya yang memiliki penghasilan kecil seperti aku ini sangat bisa diterapin karena kita tidak hidup berlebih-lebihan, dimana kita hanya hidup dengan barang-barang dan juga segala sesuatu yang kita butuhin aja. Dan cara memulai hidup minimalis dari hal paling sederhana yang pertama adalah sederhanakan pola pikir kamu. Jadi di sini tuh kita harus bisa mengelola apa yang kita pikirkan ya. Jadi untuk beberapa hal yang sebenarnya tidak penting tidak perlu kita masukkan dalam pikiran kita. Yang mana fokus pikiran kita itu hanya pada poksi-poksi yang memang menjadi tanggung jawab, kewajiban dan juga hak-hak kita. Yang bukan menjadi urusan kita, lebih baik kita abaikan saja. Apalagi untuk hal-hal yang sebenarnya terfokusnya untuk orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita, seperti kabar burung atau misal gosip yang beredar, itu sebaiknya kita hindari malah ya, karena sebenarnya hal-hal tersebut lebih banyak mudorotnya. Nah, dari kita menyederhanakan pola pikir kita sendiri itu pasti banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, apalagi di zaman sekarang ini dimana kita hidup di era global, di zaman modern yang dikit-dikit tuh kadang-kadang orang-orang pada bermasalah kayak punya mental illness, terus juga lebih sering baperan, terus juga kadang-kadang tuh kita suka ada masalah mental ya, dikit-dikit sedih, dikit-dikit kayak kepikiran, dikit-dikit overthinking. Nah, hidup minimalis ini memperkecil resiko-resiko tersebut sehingga hidup yang kita jalani akan lebih mindful, lebih tenang, lebih relax, terus juga kita lebih enjoy karena kita hanya fokus pada hal-hal yang memberikan kebermanfaatan pada hidup kita. Jadi udah nggak pernah berprasangka buruk atau menduga-duga lagi gitu. Yang kedua, kita bisa sederhanakan apa yang ada di dalam rumah kita. Di dalam rumah tempat tinggal pasti banyak sekali barang-barang yang kita butuhin maupun yang kita miliki ya teman-teman. Baik termasuk barang penunjang kebutuhan sehari-hari, perabotan rumah tangga, barang-barang fashion seperti pakaian, seperti tas, sandal, sepatu, dan lain-lain seperti aksesoris kita. Sifat bijak dalam memiliki barang-barang tersebut sangat dibutuhkan karena kadang-kadang yang menjadi masalah adalah di mana kita tuh sebenarnya nggak bisa memanage barang-barang yang kita miliki. Beberapa barang-barang yang kita miliki justru kadang tidak terpakai dalam jangka waktu yang lama. Jangankan aksesoris ya, semakin dewasa kadang-kadang tuh suka udah males gitu kan pakai aksesoris. Terus juga pakaian pun banyak sekali yang kadang-kadang tuh nggak terpakai nih dalam jangka waktu yang lama. Dengan alasan ada yang udah kekecilan, ada yang udah nggak
nggak tren, terus juga ada yang udah nggak nyaman. Nah, maka dari itu kita harus bijak dalam mengelola kepemilikan barang tersebut. Beberapa perabotan rumah tangga juga nih, jangan sampai bertumpuk tapi kita nggak pakai gitu ya. Kita harus hidup dengan barang-barang yang memang kita butuhin aja. Supaya waktu kita dalam memanajemen dan juga merawat barang-barang yang kita miliki ini jauh lebih efisien. Waktu kita tidak terkuras untuk merawat barang-barang yang terlalu banyak yang sebenarnya kita nggak pakai. Cara memulai hidup minimalis yang ketiga adalah dengan mengelola keinginan. Setiap orang pasti memiliki keinginan, di mana keinginan tersebut pasti akan menjadi rasa senang kalau kita bisa segera mewujudkannya. Kadang belum terwujud pun kita kayak euforia aja gitu ya, pengen mewujudkan setiap keinginan yang ada. Tapi di sini dalam hidup minimalis kita dituntut untuk bijak dalam mengelola setiap keinginan. Karena keinginan pasti ada budget yang harus dianggarkan, di mana setiap keinginan tersebut pasti kita memerlukan effort untuk dapat mewujudkannya, yang mana pasti kita harus mengeluarkan uang dalam meraih atau membelinya. Maka di sini terutama untuk penghasilan kecil seperti aku yang menerapkan hidup minimalis, kita benar-benar harus bisa berpikir secara matang ya, apakah setiap keinginan kita itu harus diwujudkan segera, apakah setiap keinginan yang kita miliki ini sifatnya emergensi, ataupun apakah keinginan kita ini wujud dari suatu kebutuhan kita, atau justru malah sebenarnya keinginan ini bisa kita tunda gitu, sehingga budget yang kita miliki ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih pokok. Jadi seseorang yang menganut hidup minimalis ini harus benar-benar bijak dalam mengelola pola pikir dan keinginannya, di mana mereka harus lebih memprioritaskan segala kebutuhan pokok mereka dibanding keinginan. Jadi keinginan ini tuh letaknya ada di belakang gitu ya. Kalau misalnya setiap kewajiban, tanggungan bulanan itu udah tercukupi, sudah terbayar dan masih ada sisa anggaran, oke lah, masih bisa mewujudkan keinginan, tapi pun itu dengan perlahan-lahan, tidak semua harus diwujudkan saat itu juga. Nah teman-teman, ini aku udah siap-siap ya untuk menuju rumah tetangga sebagai tuan rumah dalam pertemuan acara rutin bulanan komplek perumahan. Lanjut ya, cara hidup minimalis atau memulai hidup minimalis dengan sederhana yang keempat adalah dengan lebih bersyukur dan merasa cukup akan anugerah maupun berkat yang sudah ada, akan hal-hal yang sudah kita miliki. Nah, rasa ini bisa meminimalisir kita dari upaya membandingkan diri dengan orang lain, yang mana kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan tidak berpatokan dengan barang-barang orang lain atau pencapaian orang lain. Karena dari rasa bersyukur inilah akan timbul rasa cukup. Dari rasa cukup dalam hati ini akan timbul rasa bahagia dalam diri kita, bahwa proses setiap kehidupan orang itu berbeda-beda, nikmat setiap orang pasti juga berbeda sesuai dengan prosesnya. Dalam hidup minimalis ada slogan yang sering digaungkan, yaitu orang yang paling bahagia dalam hidupnya adalah orang-orang yang bisa menikmati dan juga menjalani hidupnya dari hal paling sederhana. Jadi dari hal-hal paling sederhana tersebutlah mereka bisa merasakan cukup dan kebahagiaan. Jadi otomatis dari sikap bijak seperti ini mereka akan terminimalisir dari upaya terlalu berlebihan berambisi atau terlalu banyak keinginan, bahkan membandingkan pencapaian diri dengan orang lain. Karena fokus diri ini sangat penting ya teman-teman, karena fokus diri ini akan membebaskan kita dari hal-hal yang sebenarnya merugikan diri kita karena kita terfokus pada orang lain. Nah, orang-orang yang sudah terfokus pada orang lain ini kadang-kadang suka tidak bisa mengendalikan pikiran dan diri mereka sendiri, serta dalam kondisi ini mereka akan kehilangan fokusnya. Kalau orang-orang sudah kehilangan fokusnya, maka dalam melakukan aktivitas maupun pekerjaannya mereka akan terganggu. Orang-orang yang kehilangan fokus ini seperti orang yang kehilangan arah. Makanya ketika kita disibukkan dengan kegiatan kita yang masih lancar, kesehatan juga, kita harus fokus di situ ya. Adapun kontribusi kita untuk lingkungan sekitar maupun acara-acara sosial ya selayaknya dan juga sepatutnya saja. Apa yang menjadi kewajiban kita tentu saja harus kita jalani. Tetapi untuk beberapa tupoksi atau urusan-urusan yang sebenarnya tidak harus melibatkan kita, ya kita cukup kayak menjaga ya, jangan sampai terlalu ikut campur ke dalamnya. Sehingga sebenarnya konsep hidup minimalis ini menyelamatkan kita dari lingkungan yang toksik karena kita mampu untuk memfilter mana-mana saja yang harus dimasukkan dalam pikiran maupun mana-mana saja yang harus di skip. Dan cara memulai hidup minimalis yang terakhir adalah dengan menerapkan less is more.
bahwa hidup dengan tidak berlebih-lebihan itu lebih bagus, bahwa hidup dengan secukupnya itu akan memberikan manfaat yang lebih besar pada kita. Karena dengan cukup, otomatis waktu kita dalam merawat hal-hal tersebut, dalam mengelola apa yang menjadi pemikiran-pemikiran tersebut itu akan jauh lebih sederhana, sehingga kita lebih memiliki waktu luang untuk bisa dimanfaatkan ke dalam aktivitas-aktivitas maupun hal-hal yang lebih positif yang sebenarnya bisa memberikan kebermanfaatan ya. Jadi kita otomatis lebih bisa mengendalikan segala keinginan kita. Terutama kita nggak gampang tergoda gitu ya dengan tawaran-tawaran yang ditawarkan pada zaman ini, maupun kita lebih bijak dalam mengelola setiap berita yang masuk. Jadi hidup minimalis ini tidak hanya bergantung pada barang-barang yang kita miliki ya teman-teman, melainkan juga pada pemikiran kita. Biasanya orang-orang yang hidup minimalis ini orangnya lebih simple, terus juga rumah tempat tinggal mereka jauh lebih tidak neko-neko gitu ya, lapang aja gitu meskipun rumahnya mungkin kecil tapi terlihat lebih lega. Terus juga dalam pola pikir dan juga pandangan mereka terhadap sesuatu ini lebih bijak. Karena dalam menyikapi suatu permasalahan, mereka tidak hanya mendengarkan dari satu narasumber, melainkan dari berbagai macam narasumber, lalu mereka pikirkan dan olah baik-baik. Sehingga orang-orang hidup minimalis ini jauh lebih slow, jauh lebih tidak cepat emosi, terus juga tidak cepat dalam mengambil keputusan. Mereka akan pikirkan matang-matang sebelum mengambil tindakan atau keputusan yang akan mereka ambil. So sebenarnya konsep hidup minimalis ini yang kadang-kadang melibatkan keterbatasan, terus juga sedikitnya barang, justru akan lebih memberi manfaat pada diri kita ya teman-teman, dimana kita hanya terlibat pada hal-hal yang penting saja atau yang memberikan kebermanfaatan serta menghindarkan kita dari hal-hal yang kurang baik. Dari hal barang-barang pun juga, jadi kita hanya hidup dengan barang-barang yang kita butuhin aja, yang kita favoritkan, yang tentu saja kita gunakan sehari-hari, dan tidak tinggal dengan barang-barang yang gak kita gunakan, yang mana barang-barang tersebut ujung-ujungnya akan menjadi sampah dan menjadi PR untuk kita tetap bersihkan padahal kita nggak pakai. Sampai di sini dulu ya teman-teman video aku hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye.